Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Zulfikar Arif dengan NIM 2424 1010 2076. Di sini saya akan membahas remedi UTS Algoritma 1 dan pemrograman. Untuk soal nomor 1 ini FISBUS 9875 dengan tipe soal mudah. Di sini soalnya tertera ada anak-anak yang suka bermain permainan, namanya FISBUS, di mana tiap anak ini saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai N. Nah, jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus mengatakan FIS, dan ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata BUS. Nah, dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata FISBUS. Untuk input formatnya yaitu baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan. Permainan dimulai dari menghitung angka 1. Ini ketentuannya 1, N ini 1 sampai 999. Dan output formatnya keluaran merupakan kumpulan angka yang beberapa dari mereka merupakan FISBUS sesuai dengan kriteria permainan. Untuk programnya yaitu di sini the FISBUS ini mendefinisikan fungsi bernama FISBUS yang tidak memiliki parameter, dan untuk N ini untuk memasukkan angka lalu mengonversinya menjadi integer bilangan bulat dan menyimpan dalam variabel N ini. Untuk inputnya ini menampilkan teks, yaitu memasukkan angka yang sesuai dari soal tadi, dan fungsi integernya digunakan untuk memastikan input pengguna berupa bilangan bulat. Untuk selanjutnya, for ini perulangan dari angka 1 hingga N. Fungsi ring ini menghasilkan urutan angka mulai dari 1 hingga N. Untuk if I modulus 3 sama dengan 0 dan I modulus 5 sama dengan 0 ini memeriksa apakah I habis dibagi 3 dan apakah I habis dibagi 5. Jika I habis dibagi 3, maka akan muncul FIS, dan untuk jika I habis dibagi 5, maka akan muncul BUS. Jika kondisi else ini jika tidak ada di kondisi if sama atau elif yang terpenuhi, yaitu tidak habis dibagi 3 maupun tidak habis dibagi 5, program akan menjalankan blok kode berikutnya, yaitu else ini. Untuk print ini mencetak nilai I angka itu sendiri jika tidak memenuhi kondisi pembagian dengan 3 atau 5. Dan FISBUS ini memanggil atau menjalankan fungsi dari FISBUS itu. Untuk outputnya kita lihat. Nah, kita memasukkan
lihat pada output. Nah, ini untuk 1, 2 ini yang ketiga ini fish. Kenapa bisa fish ini? Karena habis dibagi 3, maka akan muncul nama fish. Dan baris kelima ini habis dibagi 5, maka akan muncul bass. Dan ini untuk baris ke-6 ini muncul fish karena baris 6 itu kan habis dibagi 3, maka akan muncul fish. Soal kedua, Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Nah, di sini bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Untuk ketentuannya, dua buah integer n dan m, input pertama harus lebih kecil daripada input kedua. Dan untuk ketentuan selanjutnya yaitu bilangan positif kurang dari 100 dan banyak. Dan untuk output formatnya banyaknya bilangan prima di antara dua input. Kita masuk ke programnya yaitu di sini menggunakan if n kurang dari sama dengan 1. Di sini if ini mengecek apakah n kurang dari atau sama dengan 1. Jika iya, maka n bukan bilangan prima dan fungsi mengembalikan nilai false. Nih. Dan untuk for i in ring 2 integer ini menggunakan loop dari angka 2 hingga akar kuadrat n dibulatkan ke bawah dan ditambah 1. Ini memeriksa kemungkinan pembagi hanya sampai akar kuadrat dari n, lebih efisien daripada memeriksa seluruh angka hingga n. If n modulus i sama dengan 0 ini memeriksa apakah n bagian sudah habis i. Jika n modulus i sama dengan 0, maka n bukan bilangan prima, sehingga fungsi langsung memberikan false. Jika loop selesai tanpa menemukan pembagi, n dianggap bilangan prima dan fungsi mengembalikan true. Selanjutnya for a in ring. Menggunakan loop ini untuk dari angka 1 plus 1 hingga angka 2. Angka 1 plus 1 ini dipilih agar tidak menghitungnya angka 1 sendiri. If bilangan prima A ini untuk memeriksa apakah A ini bilangan prima. Jika A adalah bilangan prima, maka true dan total akan ditambah 1. Untuk n dan m ini digunakan untuk memasukkan angka 1 dan m ini memasukkan angka 2. Seperti contoh input dari soal tersebut. Kemudian mengecek apakah n ini lebih kecil dari m. Jika benar, akan dilanjutkan untuk diproses perhitungan. Kemudian jika kondisi n kurang dari m ini tidak memenuhi, maka akan menampilkan di else ini menampilkan input pertama harus kurang dari input kedua. Kita lihat dari inputnya, kita memasukkan dari soal yaitu angka 1-nya 3 dan angka 2-nya 15. Jadi bilangan prima antara 3 sampai 15 ini ada 4. Soal selanjutnya nomor 3, Detektif Budiono Siregar. Nah, Detektif Budiono Siregar ini memecahkan sebuah pesan, yaitu
dipecah menjadi seberapa sering setiap karakter itu muncul dalam pesan tersebut. Di sini ada pengecualian yaitu tidak boleh memunculkan dua huruf yang sama. Seperti contoh input di soal ini yaitu kapal laut. Nah, outputnya akan memunculkan setiap huruf dari kapal ini, misalkan K ini berjumlah 1 dan A ini berjumlah 3 pada pesan tersebut. Ini di sini input kata ini kita memasukkan teks yaitu kapal laut. Dan di sini menggunakan for yaitu for ini akan berjalan melalui setiap karakter dalam input kata. If char tidak sama dengan ini mengecek bahwa pada kalimat tersebut apakah menggunakan spasi. Jika char bukanlah spasi, maka program akan melanjutkan kode di bawahnya yaitu if char intercon ini. Nah, ini memeriksa apakah char ini sudah ada pada karakter ini. Jika sudah ada, maka nilai yang terkait dengan kunci char ini akan bertambah 1. Dan sebaliknya, else ini jika char belum ada di jargon ini, maka memunculkan bahwa karakter tersebut menetapkan nilainya sebagai 1. Selanjutnya for result ini. Di result ini pada soal kan disuruh seberapa seringnya huruf tersebut pada pesan tersebut. Nah, jadi huruf char ini dan jumlah ini akan memunculkan seperti pada output ini huruf K ini akan berjumlah 1 dan huruf A ini akan berjumlah 3. Soal keempat yaitu keyboard rusak. Nah, ini Sabta ini menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Untuk ketentuannya yaitu baris pertama adalah inputan kalimat dan untuk pengecualiannya string harus berupa alfabet. Inputnya contohnya yaitu hello world dan penghitungan kata rusaknya dari hello world ini adalah 2. Nah, ini kalimat yang akan diperiksa yaitu hello world. Dan huruf rusaknya yaitu E dan D. Untuk jumlah sama dengan 0 ini menyiapkan variabel jumlah untuk menghitung jumlah kata yang mengandung setidaknya satu huruf rusak. Itu nilai awalnya adalah 0. Dan untuk kata ini membuat variabel kata sebagai penampung untuk membangun kata dari karakter-karakter di kalimat. Selanjutnya for char in kalimat ini. Ini akan memulai loop pada tiap karakter dalam kalimat. Dan untuk mengecek apakah karakter saat ini bukan spasi yaitu menggunakan if char tidak sama dengan ini spasi. Jika char ini bukan spasi, maka karakter tersebut ditambahkan ke variabel kata sehingga kata ini akan membangun kata hingga bertemu spasi. Sebaliknya, else ini jika char adalah spasi, maka artinya akhir dari sebuah kata telah ditemukan. Hingga berlanjut ke pengecekan apakah kata tersebut mengandung huruf rusak.
For J in huruf rusak ini memulai loop untuk setiap J dalam huruf rusak agar kita bisa memeriksa apakah kata mengandung huruf rusak. Untuk mengecek apakah kata mengandung J ini yaitu huruf rusak saat ini, jika iya maka kata dianggap sebagai kata yang mengandung huruf rusak. Ini if J in kata. Jika kata mengandung J, jumlah ditambah 1. Ini dengan plus sama dengan 1. Dan keluar dari loop agar tidak menghitung lebih dari 1 kali untuk kata yang sama. Untuk kata ini mengosongkan kata untuk memulai kata baru setelah spasi. Selanjutnya kita mengecek kata terakhir setelah loop selesai. Setelah loop ini selesai, maka dilakukan pengecekan 1 kali lagi untuk kata terakhir. Mulai loop untuk memeriksa ini nih, untuk memeriksa setiap J dalam huruf rusak. Jika kata terakhir mengandung J ini, maka akan ditambahkan 1 ke jumlah dan keluar dari loop ini. Setelah itu kita print jumlahnya berapa dari huruf rusak dari kalimat hello world ini. Kita cek pada output. Nah, ini huruf rusak dari kalimat hello world ini berjumlah 2. Soal kelima, yaitu Rizky adalah seorang siswa kelas 1 SSD dari SDN King Indut 25. Nah, di sini mencari pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan, yang menghasilkan output yang sesuai. Di sini terdapat 2 input, yaitu input yang pertama berupa string yang berisi daftar angka. Dan untuk input kedua berupa string angka hasil penjumlahan yang ditentukan. Dan terdapat pengecualian yaitu input pertama merupakan kumpulan angka dan input kedua yaitu merupakan target angka. Di sini outputnya array angka yang menghasilkan target. Kita masuk ke programnya yaitu di sini angka ini memasukkan angka yang dipisahkan koma, yaitu dengan displit. Displit ini membagi teks input menjadi daftar list berdasarkan tanda koma sebagai pemisah. Nih. Hasilnya adalah daftar dari angka-angka dalam bentuk string. Dan selanjutnya kita memasukkan target, yaitu kita akan memasukkan angka target yang dicontohkan pada soal. Dan untuk array ini terdapat list kosong ini yang akan diisi dengan angka-angka dari input yang telah diubah menjadi tipe integer. Di sini menggunakan loop for in ring length angka. Loop ini berfungsi untuk mengubah setiap elemen daftar angka menjadi integer dan untuk rank length angka ini membuat indeks dari setiap elemen dalam daftar angka. Nah, untuk array append integer angka i ini mengkonversi elemen ke i dari angka ke dalam integer, lalu append ini menambahkannya ke dalam array. Nah, jumlah array ini dapat list kosong ini
akan menampung pasangan-pasangan angka yang jumlahnya sesuai dengan target. Terus selanjutnya loop pertama ini for i in line array seperti yang tadi jelaskan, mengiterasi setiap elemen array menggunakan indeks i ini. Dan untuk kondisi if array ini memeriksa apakah jumlah dari array i I dan array J ini sama dengan target, memeriksa apakah jumlah dari array tersebut, array I dan array J sama dengan target. Jika kondisi if ini terpenuhi, maka pasangan array I dan array J ini ditambahkan ke jumlah array dengan append. Setelah itu kita print pasangan angka sesuai target dan dihasilkan di dalam outputnya. Kita masukkan angka yang dipisahkan koma yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai 9. Dan angka targetnya adalah 5. Jadi pasangan angka sesuai target sampai 5 ini adalah 1,4 dan 2, 3. Soal selanjutnya, soal ke-6 yaitu bebek galau. Nah, pada bebek galau ini disuruh membuat sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Nah, untuk daftar huruf masing-masing tangan yaitu untuk yang kiri Q sampai B dan kanan untuk Y sampai N, M. Dan untuk format inputnya yaitu berupa string dan pengecualiannya string harus berupa alfabet. Dan untuk output formatnya yaitu true or false. Ini contoh input yaitu hello dan contoh outputnya berupa false. Kita masuk ke programnya yaitu untuk kiri ini berisi karakter yang dapat diketik menggunakan tangan kanan. Tangan kiri pada keyboard yaitu Q sampai B. Dan untuk kanan ini berisi karakter-karakter yang dapat diketik menggunakan tangan kanan yaitu berisi Y hingga M. Untuk teks ini untuk memasukkan teks yang ingin dijelaskan yaitu tadi seperti contoh di soal yaitu hello, nanti pada output diketik. Kemudian kita memeriksa apakah huruf teks ini adalah sebuah string. Namun jika karena alasan tertentu input bukan string, maka program akan mencetak pesan input harus berupa teks. Kemudian else ini membuat dua variabel boolean yaitu left hand dan right hand. Variabel ini digunakan untuk memadukan apakah ada karakter dalam teks yang hanya bisa diketik dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian untuk loop for char index ini perulangan melalui setiap karakter dalam string teks. Untuk if char in kiri ini jika karakter char ada di dalam list kiri, maka variabel left hand diubah menjadi true. Kebalikannya, jika karakter char ada di dalam list kanan, maka right hand true. Kemudian if left hand and right hand.
Ini memeriksa apakah kedua variabel ini bernilai true. Ini berarti setidaknya ada satu karakter yang bisa diketik dengan tangan kiri dan ada satu karakter yang bisa diketik dengan tangan kanan. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan mencetak false. Dan sebaliknya, else ini alternatif jika kondisi left hand and right hand ini tidak terpenuhi, yaitu jika hanya ada karakter tidak yang bisa diketik dengan satu tangan saja, maka program akan mencetak true. Kita lihat pada outputnya. Kita akan memasukkan teks hello dan akan muncul kata false. Untuk soal yang terakhir yaitu file rusak. Nah, ini disuruh membuat sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Dan untuk pengecualiannya yaitu jumlah pesan yang dihasilkan hanya 2. Untuk contoh penggabungan isi pesan, pesan 1 halo, dan untuk pesan 2 hello. Pesan gabungan ini. Dan ini contoh inputnya dan outputnya tipe soal dan mudah saja. Kita masuk kepada program. Ini kata rusak ini berisi string yang akan kita proses. Pada string ini adalah kata yang rusak yang akan kita perbaiki. Nih. Dan untuk dua daftar kosong ini akan menampung karakter-karakter hasil perbedaan string kata rusak ini. Selanjutnya, kita menggunakan perulangan yaitu for i in string len kata rusak. Perulangan dimulai untuk setiap karakter dalam kata rusak. Fungsi dari len kata rusak ini mengembalikan panjang dari string kata rusak dan ring ini akan menghasilkan urutan angka dari 0 hingga panjang string min 1. Selanjutnya, if i modulus 2 sama dengan 0. Ini karakter pada posisi tersebut akan dimasukkan ke dalam pesan 1. Ini pesan 1. Jika tidak indeks ganjil, maka karakter tersebut dimasukkan dalam list pesan 2. Ini menggunakan else. Ini perulangan for i in ring len pesan 1 ini digunakan untuk memproses daftar pesan 1. Nah, untuk out pesan 1 i ini mengubah karakter pada pesan 1 i menjadi nilai ASCII-nya. Dan untuk for i in ring pesan 2 ini sama kayak yang pesan 1 ini. Pesan 2 juga dikurangi, karakter di pesan 2 juga dikurangi 5 dan disimpan kembali ke dalam pesan 2. Nah, untuk pesan 1 ini join pesan 1 dan pesan 2 join pesan 2. Ini untuk menggabungkan karakter-karakter dalam list pesan 1 dan pesan 2 menjadi string. Dan fungsi join ini menggabungkan elemen-elemen list menjadi satu string tanpa pemisah.
di antara elemen-elemen tersebut karena kita menggunakan tanda ini sebagai pemisah. Dan kita print pesan 1 dan print pesan 2. Kita run outputnya, dihasilkan kata-kata rusak ini akan menghasilkan kata tipe soal yang mudah saja. Terima kasih. Sekian penjelasan remedi Algo 1 dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan kurang benar. Mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.